Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Agustiani dengan nomor induk mahasiswa 1905006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan saya, yaitu Kini Es Goyang. Kini Es Goyang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Fokus perusahaan ini sesuai dengan namanya, yaitu es goyang. Kini Es Goyang didirikan karena melihat besarnya peluang bisnis di bidang makanan. Indonesia mempunyai iklim tropis, sehingga pada saat musim panas, masyarakat mencari makanan yang segar untuk dinikmati. Nah, selain itu, kalangan anak-anak dan juga remaja sangat menyukai es. Ditambah lagi, es goyang merupakan makanan zaman dahulu, sehingga para orang tua juga kembali ingin menikmati rasanya es goyang seperti pada saat mereka muda. Oleh karena itu, perusahaan ini didirikan. Latar belakang didirikannya perusahaan ini ialah makanan merupakan sebuah kebutuhan pokok atau primer manusia. Dari zaman dahulu hingga saat ini, makanan akan semakin bermacam-macam dan juga terus berkembang, baik dari segi rasa, jenis, bentuk, ataupun warna. Tetapi dengan perkembangannya makanan ini membuat orang-orang kembali ingin merasakan makanan-makanan zaman dulu pada saat mereka muda atau pada saat mereka masih kanak-kanak. Salah satunya ialah es goyang. Nah, es goyang merupakan makanan khas Bandung yang dijual sekitar tahun 90-an. Umumnya es goyang ini dijual dengan menggunakan gerobak dan digeleng keliling. Es goyang terbuat dari tepung hun kue yang dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Kini, es goyang merupakan sebuah ide bisnis yang akan mengurangi rasa rindu orang-orang terhadap makanan jadul, yaitu es goyang. Es goyang dibuat dengan bahan-bahan premium, juga rasa yang mengikuti perkembangan saat ini. Visi dan misi perusahaan ialah visi menjadi perusahaan dengan makanan yang sehat dan premium yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan mempertahankan makanan yang menjadi ciri khas Indonesia. Lalu, misi perusahaan ini ialah pertama, memproduksi makanan yang sehat. Kedua, memproduksi dengan menggunakan bahan-bahan premium atau kualitas terbaik. Yang ketiga, selalu berinovasi dan menerima masukan dari setiap konsumen. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar untuk menciptakan ketahanan pangan lokal. Dan yang kelima, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Nah, tujuan dari usaha ini ialah yang pertama, mengenalkan kembali makanan khas Indonesia yang ada pada zaman dulu. Lalu yang kedua yaitu tujuannya mengajak masyarakat dan UMKM sekitar untuk mengembangkan perekonomian dengan menjadi mitra kerja usaha. Nah, manfaat dari perusahaan ini ialah mengajak masyarakat untuk memiliki pola hidup sehat serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ciri produk ialah yang pertama, profil produk. Kini es goyang merupakan sebuah es yang menggunakan pemanis alami. Kini es goyang menggunakan bahan baku tepung hun kue. Tepung hun kue terbuat dari tumbukan kacang hijau. Nah, perasa yang digunakan merupakan perasa dari buah asli seperti buah durian, sirsak, alpukat, dan juga buah-buah lainnya. Dengan juga bisa memilih topping-topping pilihan seperti nyam-nyam, kacang, seres, ataupun yang lainnya. Nah, bentuk es goyang ini masih sama seperti bentuk es goyang pada zaman dulu, yaitu berbentuk kotak dengan ada stik di bagian bawah tengahnya. Nah, desain kemasan kini es goyang ialah menggunakan plastik terlebih dahulu, kemudian plastik tersebut dimasukkan ke dalam dus yang sudah didesain dengan menggunakan nama kini es goyang. Adapun hasil analisis SWOT yang telah saya teliti, yaitu yang pertama strength, lokasi toko sangat strategis karena berada di jalan raya dan juga dekat dengan perumahan. Kemudian selain dekat dengan perumahan, lokasi juga dekat dengan pabrik sepatu. Kemudian yang kedua yaitu produksi melimpah karena dalam sekali pembuatan es goyang maka dapat
membuat 20 sampai dengan 50 biji es goyang. Nah, yang ketiga yaitu produksi bervariasi dalam segi rasa. Yang keempat, produk dikenal luas oleh masyarakat. Dan yang kelima yaitu menerima pesan antar. Kemudian weakness yaitu sayangnya saya tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya. Kemudian saya juga belum melihat adanya modal untuk saya gunakan dalam membuat bisnis ini. Kemudian pencatatan penjualan, laporan pastinya masih dilakukan secara manual karena saya juga belum mengerti mengenai beberapa aplikasi untuk mengelola keuangan. Nah, kemudian yaitu opportunity. Daya beli masyarakat sangat kuat di daerah saya karena mereka suka dengan kuliner. Adanya warung untuk bekerja sama sehingga kita dapat melakukan konsinyasi di warung tersebut. Nah, bahan baku juga mudah dicari. Kemudian tidak adanya pesaing produk yang sama di sekitar tempat produksi. Yang terakhir yaitu semakin maraknya orang-orang yang mencari makanan jadul. Kemudian treatnya yaitu banyak orang yang menyukai es krim yang sudah memiliki nama. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu kini es goyang akan semakin memperluas wilayah pemasarannya dan juga meningkatkan kualitas produknya. Kemudian selain itu mendaftarkan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai modal penjualan. Selanjutnya yaitu mengembangkan inovasi dimulai dari segi rasa, bentuk, dan juga kemasan es goyang. Lalu selalu meningkatkan mutu es goyang merupakan solusi yang paling utama dari analisis. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan rencana pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Karena es goyang merupakan produk pertama di perusahaan kami, maka masih banyak orang yang belum mengenal perusahaan kami. Oleh sebab itu, segmentasi pasar kami merupakan hanya dimulai dari warga sekitar dan mungkin rekan-rekan saya yang saya promosikan. Nah, kemudian strategi pemasaran yaitu yang pertama, produk yang kami jual ialah es goyang dengan harga 6.000 per piecesnya. Ditambah lagi apabila menggunakan topping maka harganya akan menjadi 8.000. Kemudian tempat penjualan kami ialah di garasi rumah saya dengan alamat Perum Geria Sukamaju Asli, Blok A1 nomor 1 dan melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Kemudian kami mempromosikannya dengan menggunakan slogan "Kini es goyang, rasanya alami". Nah, seperti itu slogan dari Kini es goyang. Distribusi penjualan kami yaitu melalui dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui gerai langsung di garasi alamat rumah saya sendiri. Lalu penjualan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Dan yang ketiga yaitu konsinyasi dititipkan ke dalam warung-warung yang memiliki freezer dengan sistem konsinyasi. Nah, lalu saya pun mempunyai rancangan perkembangan usaha, yaitu melakukan perluasan pemasaran produk. Kemudian saya juga ingin membuka gerai di tengah kota dan mengembangkan varian rasa. Selain mengembangkan varian rasa, saya juga ingin mengembangkan desain kemasan yang saya gunakan. Selanjutnya ialah mekanisme produksi. Mekanisme produksi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu praproduksi, kedua produksi produk, dan yang ketiga pengemasan. Nah, pada praproduksi dilakukan ialah membuat gagasan ide serta menuangkannya dalam sketsa kemasan. Kemudian pada produksi produk ialah menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yang pertama yaitu ada wadah, kompor, panci, cetakan khusus es goyang, tusukan es goyang, sodet atau sendok sayur, dan yang ketujuh ialah gerobak es goyang. Kemudian bahan. Bahan untuk es goyang ialah santan, gula pasir, dan tentunya jangan melupakan bahan utama yaitu tepung hongkue, yang keempat susu bubuk, kelima garam. Lalu untuk membuat lapisan coklatnya ialah diperlukan coklat box. Untuk toppingnya kita sesuai keinginan yang kita jual.
Nah, untuk toppingnya yaitu ada seres, nyam-nyam, dan kacang. Nah, cara pembuatan es goyang ialah campurkan semua bahan, masak dengan menggunakan api kecil sampai mendidih dan agak mengental. Selama dimasak, aduk-aduk, jangan ditinggal, dan juga jaga adonan, jangan sampai santannya pecah. Kemudian yang ketiga yaitu siapkan gerobak es goyang atau tempat untuk membuatkan es goyang yang sudah diberikan es dan juga ditaburi dengan garam kerasak. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan es goyang. Masukkan cetakan es goyang yang telah berisi adonan ke dalam gerobak. Nah, goyangkan gerobak sekitar 15-30 menit sampai adonan membeku dan keras menjadi es. Pada saat adonan sudah setengah beku, jangan lupakan tusuk es pada bagian tengah adonan. Nah, untuk pengemasan yaitu dimulai dengan memasukkan es goyang ke dalam plastik. Setelah dibungkus plastik, kembali dimasukkan ke dalam kemasan box yang bertulisan Kini Es Goyang. Selanjutnya ialah struktur perusahaan. Tentunya struktur perusahaan saya sama seperti perusahaan lain, yaitu yang dimana adanya direktur, kemudian administrasi, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, dan juga ada manajer produksi yang di bawahnya terdapat dokumentasi dan desain, juga tenaga kerja produksi yang mempunyai job description setiap tugasnya masing-masing. Yang selanjutnya ialah rencana finansial. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk satu pieces ialah 129 dengan termasuk ke dalamnya biaya promosi dan juga biaya peralatan. Kemudian biaya variabel yang dikeluarkan untuk satu pieces es goyang ialah Rp3.217 dengan harga jual yaitu satu produknya Rp6.000. Kemudian total pengeluaran dalam satu bulan dengan target penjualan 1.500 pieces yaitu 5.019.000. Total pendapatan dengan target penjualan 1.500 ialah 9 juta. Lalu keuntungan dalam satu bulan ialah 3.981. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal bisnis plan saya yaitu Kini Es Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.